wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Hamdan wa syukran lillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mazra'atul akhirah. Sadaqallah, sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh, para orang tua kami yang saya muliakan, para asatidz, para hujjaj yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Semoga guru-guru kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus Ketua Majelis Taklim Bapak Ustaz Ahmad, juga para orang tua kami yang hadir semuanya, yang insyaallah diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada malam yang mubarakah ini. Malam Jumat itu adalah malam yang istimewa. Malam yang apabila kita bermunajat, berdoa, doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya malam Jumat jangan banyak begadang. Malam Jumat diisi dengan banyak-banyak berdoa. Ketika main gaple. Yang namanya main gaple itu nggak ada manfaatnya, ibu bapak. Orang gaple itu mohon maaf, bahasa Arab ya ghafalah itu artinya kan lalai. Orang kalau sudah main gaple banyak lupanya. Makan sore ditinggal, ya kan? Akhirnya diantar sama kopi, sama ngur. Tapi alhamdulillah, yang suka mah lanjut ya, nggak apa-apa. Yang suka hisap alhamdulillah. Tadi hisap lagi, alhamdulillah. Jadi jamaah rahimakumullah, kadang lupa tuh malam Jumat bukan diisi sama zikir, ama baca Quran, ama doa, tapi diisi tuh nongkrong di pos ronda sama main gaple. Mending kalau orang lain mah kadang main gaplenya sama orang tua mertua. Iya. Ditambah PRT datang PRT. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim. Itu yang namanya orang main gaple kan, mohon maaf yang rahimakumullah, yang ada kata-kata yang kurang bagus ya. Belum pernah saya dengar ada orang main gaple diawali sama Fatihah dulu. Gak ada kan? Saudara-saudara, Bapak mertua, PRT, sebelum kita main gaple yuk, biar berkah gaple kita. Al-Fatihah. Gak ada. Ya, yang ada kadang-kadang mohon maaf, anak orang tua ketika banting kartu apa yang diucapkan? Mati lu. Orang songong kan, anak orang tua mati katanya. Masya Allah, besan. Mampus katanya. Kan jarang kita dengar ada orang main gaple sambil zikir gitu kan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Lagian itu nggak boleh itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika malam Jumat diisi dengan banyak membaca Al-Qur'an, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu juga banyakin baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang baca salawat yang rahimakumullah, insyaallah segala kebutuhannya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir semua di majelis taklim kan banyak kebutuhannya. Banyak yang diharapkan, keinginannya, cita-citanya. Ada yang pengen berangkat
ibadah umroh, amin. Ada yang cita-cita pengen menyempurnakan rukun Islam, berangkat ibadah haji. Ada yang cita-citanya pengen ganti mobil. Ada yang cita-citanya pengen renovasi rumah. Ada yang cita-citanya pengen beli motor baru, jam baru, mobil baru, istri baru. Istri baru. Satu aja yang penting dipermak. Dipoles Pak, makanya jangan pelit-pelit sama bini. Ya. Allah, bukan dipompa itu mobil Pak Ustaz. Ya, dipoles istri kita jemaah rahimakumullah. Makanya istri yang soleha itu penampilannya lebih indah di rumah ketimbang di luar. Kalau keluar jemaah rahimakumullah, mohon maaf ala kadarnya aja tuh. Tapi kalau di rumah tampillah seorang wanita seperti bidadari, karena mau menghadapi yaitu sang bidadara. Benar nggak? Allahu Akbar. Bapak juga sama Pak. Kalau kita bininya pengen dandan, bapaknya juga sama. Di rumahnya pakai pakaian yang cakep juga dandan, jangan pakai kolor. Iya kan? Itu di rumah pakai kolor, pakai kaos oblong. Lah bininya juga sama. Pakai celana pendek ya kan? Allah Akbar ya. Iya. Jamaah rahimakumullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita nih hidup di alam dunia. Dunia itu adalah tempat bagaimana kita melakukan amal soleh. Amal kebaikan itu ada di dunia Pak. Jangan pernah ditunda-tunda. Makanya ketika ada seruan azan hayya 'alas shalah, itu hakikatnya Allah yang manggil kita biar kita ini istirahat dengan kesibukan dunia. Kalau ngurusin dunia mah Pak, nggak ada habis-habisnya, nggak ada puas-puasnya. Orang punya rumah satu mesti kalau ada duit nggak pengen punya rumah dua. Kendaraan berderet depan rumah kita. Walaupun kendaraan 5, saya yakin mau ke Bantar Gebang yang dipakai 1 apa 5? 1 Pak. Cuma nafsu nih begitu tuh. Ada orang beli motor baru gitu kan, pengen kita seperti tetangga kita. Kalau mampu nggak masalah, cuman yang jadi masalah orang nggak mampu dipaksain. Tetangga pasang parabola, kita beli paramet. Bener nggak? Tetangga beli mobil sedan, kita masya Allah, mohon maaf, didatengin ambulan. Kenapa kitanya ini stres? Tetangga maju jemaah rahimakumullah, kita belum maju, panas kita sama tetangga. Padahal kalau pengen maju gampang, naik kuasi. Benar nggak? Kita maju ke depan. Jadi jemaah rahimakumullah, hidup jangan dibikin susah. Inilah pentingnya kita ngaji. Orang kalau rajin ngaji, insya Allah nanti pikiran, hati, amalia kita ini diantar sama Allah, dibimbing sama Allah. Itulah yang namanya ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang ditolong sama Allah. Orang-orang yang rajin zikir, lisannya basah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah orang yang istimewa di hadapan Allah. Buat apa kita uang banyak? Simpanan investasi kita di bank luar biasa, jutaan, ratusan. Tapi kalau lisan kita tidak basah dengan zikir, hati kita tidak senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kekayaan menjadi fitnah buat kita. Dan kita mohon maaf di hadapan Allah termasuk orang yang hina, karena dia dilupakan dengan harta benda yang hakikatnya dunia ini adalah menipu kita. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, memang dunia itu indah, dunia itu manis. Tapi harus tahu bahwa kehidupan dunia ini kan gak ada yang abadi. Dunia ini sesaat hadirin. Dunia ini pasti akan kita tinggal. Malam ini kita kirimin doa orang tua kita, kakek, nenek uyut kita, yang suatu saat kita pun malam Jumat akan disebut oleh saudara kita. Tadi ketika Pak Ustadz mimpin tahlil, saya ingat almarhum Bapak Kiai Haji Anwar.
Beliau zikirnya luar biasa. Dan ini zikir yang dibawa oleh beliau. Dan ini ngalir pahalanya kepada beliau. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan kenangan-kenangan yang baik agar bagaimana ketika kita sudah tidak ada, maka nama kita disebutkan oleh saudara-saudara kita di setiap majelis taklim. Dan inilah yang diharapkan oleh kita semuanya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jangan sampai kita nggak ada, lalu nggak ada juga orang yang ingat sama kita untuk membaca Fatihah buat kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka dunia itu sesaat, nggak lama, 60-70 tahun kata Nabi. Amar ummati baina sab'in wa sittin. Umur umatku itu tidak lebih daripada 60-70 tahun. Kalau jatah kita 70 tahun, yang sekarang sudah usianya 65 tahun, 70 tahun, ya. Berapa tahun lagi? Usia 70 tahun. Sekarang 65. 5 tahun. Nah, 5 tahun lagi jamaah rahimakumullah. Ya kalau kita isi dengan taubat, kalau kita isi dengan hadir setiap malam Jumat di majelis taklim, alhamdulillah. Kalau 5 tahun lagi kita habiskan waktunya untuk begadang, untuk membuang cuma-cuma waktu yang gak bernilai, alangkah ruginya hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya jatah kita 5 tahun ke depan dari Allah, yuk kita isi 5 tahun itu dengan amal-amal yang baik. Kalau bisa baca Quran, baca tuh Al-Quran. Kalau memang belum bisa baca Quran, ya sebisa kita aja yang hafal. Baca Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya. Karena surah Al-Ikhlas itu kata Nabi, siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, itu sama dengan menghatamkan Al-Qur'an. Ini juga kata Nabi, barang siapa yang rezekinya pengen ditambah sama Allah, amin. Ini jamaah biar pada yang datang di sini, biar rezekinya pada banyak, amin. Biar dompetnya selalu terisi, mudah-mudahan insya Allah cukup keluarganya dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Setiap masuk rumah baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Bapak kalau masuk ke rumah nih, Assalamualaikum, lalu dijawab oleh orang yang di rumah, Waalaikumsalam. Lalu Bapak ya dalam satu keterangan iringi baca sholawat, memberi salam kepada Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah, di hati aja. Assalamualaikum ya Rasulullah, dalam hati aja. Lalu baca Al-Ikhlas 3 kali, jangan kenceng-kenceng, kedengaran telinga kita aja. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali Al-Ikhlas dibaca. Setelah memberi salam, lalu salam kepada Rasulullah SAW, baca Al-Ikhlas 3 kali. Insya Allah itu rumah bakal dicukupi rezekinya oleh Allah Subhanahu. Cuma jangan ngamalin itu doang, sholatnya nggak dikerjain. Salah juga. Saya mah tenang aja, udah banyak amalan nih. Di antaranya amalan kalau masuk rumah ada biar rezeki nggak putus. Tapi sholatnya ditinggal. Iya kan? Ngaji ditinggal. Jadi ngantem amalan ini nih. Saya yakin Pak, mohon maaf, doanya juga sama, belum begitu cepat. Ini mah amalan tambahan Pak. Di samping sholatnya di awal waktu, kalau ada azan dikumandangkan, serepot apapun itu pekerjaan Bapak, kegiatan Bapak, tetap mendahulukan panggilan Allah. Bapak jujur, kalau seandainya Bapak dapat rezeki, dapat uang 300 juta, pas nerimanya jam setengah 12. 10 menit kemudian lagi ngitung duit, ada azan di masjid. Bapak duitnya ditaruh dulu, sholat dulu apa lanjut ngitung duit? Lanjut ngitung duit. Halo? Jujur Pak, jujur. Ustaz tanggung, Ustaz nunggu dapat duit. Nah, kan kapan lagi nerima duit 200 juta? Akhirnya lanjutin hitung-hitung duit. Maka kita kalah nafsu kita ke dunia ketimbang kita nganterin nafsu kita ke Allah. Boleh Bapak bahagia secara lahir, tapi batinnya tidak akan memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Benar nggak Pak? Makanya duit mah Pak gampang. Udah jelas itu udah dipegang Pak. Udah jelas 200 juta dipegang. Taruh dulu tuh duitnya.
berangkat ke masjid sholat berjamaah. Selesai sholat berjamaah, selesai ba'diyah, sujud syukur ke Allah. Sujud syukur Pak kalau dapat rezeki. Bapak kalau habis beli motor baru, ya kan? Sujud syukur, ambil air wudhu, lalu sujud. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan rezeki kepadaku. Atau boleh baca sajada wajhi alladzi khalaqahu wa saqasamahu wa basarahu bihauli wa quwwati fatabarakallahu taala ahsanul khaliqin. Boleh baca itu. Atau kata ulama boleh subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Artinya memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini sujud syukur. Ama kalau beli motor, beli mobil, bikin rumah, selesainya undang para jamaah. Ngadain tahlil Pak. Ini orang tahlil ini luar biasa Pak. Ini para wali dulu mohon maaf ngumpulin orang biar berbuat baik. Gimana caranya? Media dakwanya dengan melalui itu silaturahimnya diundang. Makanya jamaah rahimakumullah itu yang membuat Pancasila itu sebenarnya ulama itu. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ini kita berdoa apa nih Pak? Iya kan? Ketuhanan yang Maha Esa itu surah Al-Ikhlas itu. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Lalu yang kedua, setelah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita nih kudu adil dan punya adab Pak. Adil harus bisa membagi waktu kita dengan Allah, karena Allah yang menghidupkan kita. Adil dengan istri kita, ada haknya istri kita. Jangan kita sibuk nyari dunia melulu, sementara istri di rumah juga sama pengen diperhatiin sama kita. Makanya suami yang saleh harus benar-benar perhatian harus sama istri. Kalau bapak malam ini beli sate Pak, pulang-pulang kudu dibeliin sate istri kita. Benar nggak Pak? Beliin sate. Kalau kita makan bakso, kita pun pulang kudu bekal beliin bakso buat istri kita. Insya Allah Pak, ini kelemahan perempuan di sini nih. Asal lakinya ngerti aja Pak, istri kita masya Allah tambah demen sama bapak. Jangan sampai kita mohon maaf jamaah rahimakumullah habis beli sate, makan sate, ternyata jamaah rahimakumullah mohon maaf itu tasnya rupanya ada keselip tusuk sate. Tusuk satenya lipat dua. Lah istri kita kan nanya nih, Pak, ini rumahnya ada tusuk sate dari mana nih? Itu udah bohong nih, mohon maaf. Tadi mampir saya ke teman bapak, di situ makan disuguhin, udah bohong kita. Tapi kalau kita jujur jamaah rahimakumullah, pesenin gak usah banyak-banyak Pak. Sate dapat kan 15.000 ya? Bikinin Bang. Sayang istri. Iya kan? Sayang istri. Masya Allah tuh istri Pak, kalau udah kena hatinya mohon maaf, jam 2 malam suami bapak minta dibikinin kopi, insya Allah. Karena apa? Ingat sama satenya. Tapi kalau ingat sama tusukannya, saya yakin gak bakal mau bapak dibikinin kopi sama istrinya. Benar gak? Ya, benar Pak, ini pengalaman saya. Pengalaman saya. Saya nggak usah minta sama istri, pagi-pagi udah ada teh, pagi-pagi udah ada susu. Coba, karena apa? Saya ngerti sama kesenangan istri. Istri itu jamaah rahimakumullah, kelemahannya di situ. Asal kita ngerti deh. Makanya mohon maaf nih, suami yang soleh nih. Yang pertama nanya sama istri, Mama sudah sholat belum? Yang kedua, Mama sudah tadarus Al-Quran belum? 3, Mama sudah ngedoain anak cucu belum? Yang keempat, Mama uang belanja masih cukup apa kurang? Halo? Ini yang keempat nih, udah pernah belum nanya begitu? Hah? Kagak. Kadang diem-diem. Kadang ada ya. Allahu Akbar, gini saat giliran bakso lewat, dok. Istrinya dari tadi deh Mbak. Biar ngerti nih suami, maksudnya nawarin gitu. Tapi insya Allah suami jamaah yang hadir malam Jumat ini insya Allah suami yang pemurah. Amin. Amin ya Rabbal. Sebelum suami minta, saya yakin Bapak sudah ngasih. Ini yang bakal dimudahkan rezekinya sama Allah. Amin. Jadi jamaah rahimakumullah, ingat bahwa dunia ini sesaat. Lalu yang kedua dunia ini senangnya pada waktu masih baru. Dunia ini nggak ada yang abadi, dan dunia ini memang fitrahnya
disenengin sama manusia ketika sesuatu itu masih baru. Bapak punya rumah baru, Masya Allah senengnya luar biasa. Sampai kadang kala baru syukuran malam, saking senengnya punya rumah baru, nggak tidur Pak, nyawang rumah. Orang sepi di rumah di depan, nggak ada siapa-siapa, melongok aja. Ya Allah, rumah saya cakep banget coy. Cakep banget rumah. Seneng karena baru. Di dalam dikelilingin setiap kamar Pak dikelilingin. Cakep banget nih rumah saya. Berjalannya waktu subhanallah, sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, akhirnya rumah kita nambah tua, ceknya mulai pada pudar. Sudah mulai, jangankan setahun Pak, seminggu aja udah kita mandang rumah dulu gitu kan, capek juga Pak. Iya Kak, rumah baru di sawah dipandang, ternyata berjalannya waktu ada bosannya. Punya mobil baru, Masya Allah, waktu baru jemaah rahimakumullah, sampai rela malam-malam tidur dalam mobil. Bener nggak? Saking sayangnya sama mobil. Istrinya di dalam, Masya Allah, nggak nikmat tidur juga. Ngebayangin suami saya kemana, suami nggak taunya asik Pak, lagi duduk aja nyender gitu kan, sambil megangin plastik yang ada di jok. Saking senangnya punya mobil baru, berjalannya waktu habis setahun mobil nggak bakal digituin lagi. Ya mau rahimakumullah, sama juga bini kita. Istri kita waktu baru Masya Allah kemana-mana digendeng. Istri kita kesandung, Masya Allah, bahasanya halus, hati-hati tanya, hati-hati. Waktu pengantin baru punya anak atuh, ya mau rahimakumullah, mohon maaf, ya kan, boro-boro digendeng, ya kan, jauh-jauhan. Dulu tuh begitu tuh, tapi kita Insya Allah jangan sampai. Amin. Kita mah tetap pengantin baru, pengantin sekarang sampai tua, jangan pernah rubah dengan istri kita, Insya Allah. Kalau bisa punya cita-cita, ya Allah jadikan istri saya bukan hanya di dunia, tapi ratunya nanti di surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi dunia ini senangnya hanya pada waktu baru. Yang terakhir, dunia ini jamaah rahimakumullah, jangan juga terlalu nggak ada, ataupun kita lebih sama dunia. Dunia ini sedang aja Pak. Miskin banget jangan. Orang miskin tuh nggak enak Pak. Nahan perut lapar nggak nyaman. Makanya kata Nabi, kadal fakru ayakunal kufra, kefakiran itu sangat dekat yang namanya dengan kekufuran. Makanya kenapa jemaah rahimakumullah banyak orang yang pindah akidah, gara-gara mereka di luar Islam dia datang mensuplai makanan, membantu mereka supaya mereka sejahtera dan lain sebagainya. Tapi ada misi bagaimana mereka dipindahkan akidahnya, mengikuti ajaran mereka. Kenapa? Dia dalam keadaan fakir. Miskin banget jangan, kaya banget juga jangan. Terlalu kaya capek banget Pak. Mobil beli jamaah rahimakumullah depan rumah berderet 7. Saya bilang tadi di awal, walaupun mobilnya 7 yang dipakai 1. Berderet depan rumah kita mobil 7 jamaah rahimakumullah, bermerek semuanya. Subhanallah, dijaga satpam. Gak tanggung-tanggung satpamnya jamaah rahimakumullah, ya di depan, ya di gang, takut ini mobil ada yang bawa. Itu orang yang punya mobil 7, mohon maaf, di atas di loteng dia ngeliatin mobilnya aja Pak. Dikit-dikit dia bangun lihat mobilnya masih utuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satpam yang nungguin mobil ngorok Pak, nyenyak banget. Kenapa? Dia nggak ada pikiran. Ternyata jamaah rahimakumullah, yang pikiran kekhawatiran yang berlebihan karena banyak harta. Yang nggak ada mah biasa nyantai. Makanya jangan juga terlalu kaya raya, jangan. Yang penting mah ya simpanan uang kita di bank paling tidak minimal 1 miliar aja. Amin. Lapa mohon maaf kalau bapak banyak duit Pak, mumpung masih hidup, pada diumrohin, dihajiin anak cucu kita. Amin. Ya Rabbal. Iya boleh kita punya cita-cita punya uang, tapi niatnya buat ibadah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan terlalu miskin, juga jangan terlalu kaya berlebihan. Yang penting hidup kita ini barokah, buat ibadah cukup, buat beli baju baru cukup, ya kan? Oh, bikin rumah yang penting indah dipandang cukup. Sama anak keturunan kita jangan sampai ada yang kelaparan. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah.
Silakan banyak berdoa, banyak mengajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak keturunan kita insyaallah jangan sampai ada yang susah. Amin. Anak keturunan kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dunianya berkecukupan. Amin. Punya rumah yang layak. Amin. Punya pasangan hidup yang benar-benar harmonis. Anak keturunannya soleh dan soleha. Hingga kita insyaallah nanti di akhirat kumpul dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Berhubung ada suara ambulan hadirin, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon baik batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.